Selamat datang pada kuliah analisis kebutuhan enterprise. Modul ini akan membahas analisis Boston Box untuk analisis strategi. Analisis Boston Box dikembangkan oleh Boston Consulting Group. Oleh karenanya sering disebut sebagai matriks BCG. Analisis ini digunakan untuk membantu manajemen portofolio. Analisis dilakukan dengan membuat matriks ukuran 2x2, 1, 2, 1, 2, sehingga dihasilkan 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana sumbu vertikal mewakili pertumbuhan pasar atau market growth yang dipetakan mulai pertumbuhan pasar yang rendah sampai pertumbuhan pasar yang tinggi. Sedangkan sumbu horizontal mewakili pangsa pasar atau market share. Dipetakan juga market share yang bernilai rendah sampai market share yang bernilai tinggi. Berdasarkan pemetaan ini, kita bisa mendapatkan 4 kuadran. Kuadran yang pertama, di mana pertumbuhan pasarnya tinggi, tetapi penguasaan pasar atau market share atas produk tersebut rendah. Jadi, ini adalah suatu situasi di mana masyarakat sedang mengemari satu produk, tetapi produk yang kita jual tidak terlalu laku. Kuadran ini disebut sebagai wildcat atau problem child. Kuadran yang kedua, di mana produk kita ada di posisi market share atau pangsa pasar yang tinggi dan pasarnya sedang tumbuh atau berkembang. Kuadran yang ketiga dinamakan dog, karena dia hanya menguasai pangsa pasar sedikit, sementara pasarnya sudah tidak berkembang lagi karena dia rendah. Dan yang terakhir, cash cow atau sapi perah. Ini adalah produk yang menguasai pasar, bahkan mungkin nyaris memonopoli, dan pertumbuhan pasarnya sudah tidak berjalan lagi. Artinya mungkin orang sudah tidak menggemari produk tersebut karena ketinggalan desain atau ketinggalan teknologi dan sebagainya. Dia disebut cash cow karena diasumsikan seperti halnya sapi perah. Jadi dengan memelihara sapi tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan melalui susunya setiap hari. Sekarang penjelasan satu-satu dari masing kuadran. Star atau bintang merupakan unit bisnis atau produk yang tumbuh tinggi dengan persentase pangsa pasar yang tinggi. Market share-nya tinggi, market growth-nya tinggi. Seiring waktu, pertumbuhan pasar akan melambat untuk produk-produk ini. Dan jika mereka tetap mempertahankan pangsa pasar relatif mereka, akibatnya mereka akan turun menjadi cash cow atau sapi perah. Cash cow atau sapi perah merupakan unit bisnis atau produk dengan pertumbuhan rendah tetapi memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi. Ini merupakan produk yang matang, di mana kesuksesan produk dapat dipertahankan tanpa perlu investasi yang besar. Produk-produk tersebut akan menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk baru atau malah mungkin bermasalah yang akan menjadi star dalam portofolio. Kuadran yang berikutnya, wildcat atau kucing liar, atau problem child, anak yang bermasalah.
merupakan unit bisnis atau produk dengan pangsa pasar rendah, tetapi beroperasi di pasar dengan pertumbuhan tinggi. Mereka memiliki potensi, tetapi mungkin memerlukan investasi yang besar untuk mengembangkan pasar mereka. Manajemen harus memutuskan produk atau layanan problem child mana yang akan diinvestasikan dan mana yang akan dibiarkan gagal. Kuadran yang berikutnya adalah DOC, merupakan unit bisnis atau produk yang memiliki pangsa pasar relatif rendah dan berada di pasar yang pertumbuhannya rendah serta tidak menarik lagi. Produk DOC mungkin menghasilkan cukup uang untuk mencapai titik impas atau break even, tetapi mereka tidak memiliki prospek atau masa depan pertumbuhan yang baik, sehingga jarang, jika pernah, layak untuk diinvestasikan. Jadi artinya mungkin produk DOC ini ya lama-lama akan dibiarkan mati. Boston Box digunakan untuk menilai produk dan layanan organisasi berdasarkan pangsa pasar dan prospek pertumbuhan pasar mereka. Portofolio produk dan layanan diperiksa dan masing-masing ditempatkan dalam kuadran yang paling sesuai. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam portofolio tersebut. Jika suatu produk telah diidentifikasi sebagai DOC, mungkin sudah waktunya untuk menghapusnya dari portofolio. Artinya produk ini mungkin diganti dengan produk yang lain atau dihentikan produksinya. Investasi dalam jumlah terbatas pada DOC dapat menjadi pemborosan keuangan yang dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar jika dihabiskan di tempat lain. Artinya, sebaiknya tidak dilakukan investasi yang besar untuk produk DOC, tapi pilihlah produk-produk di kuadran yang lain. Sebagai alternatif, ada baiknya mempertimbangkan apakah ada tindakan yang dapat memperbaiki situasi, misal meningkatkan produk atau menjualnya di pasar yang berbeda untuk menghasilkan volume penjualan yang lebih tinggi atau profitabilitas yang lebih besar. Kedua tindakan ini akan membutuhkan investasi, sehingga prospek perbaikan perlu dinilai dengan hati-hati. Ketika suatu produk telah diidentifikasi sebagai problem child, diperlukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut dan perlu dipertimbangkan. Dengan pengembangan yang hati-hati, dimungkinkan untuk memindahkan produk ke posisi bintang atau star. Jadi dari posisi kiri atas bisa digeser ke posisi kanan atas. Misal, dimungkinkan untuk mengubah pendekatan pemasaran produk untuk meningkatkan persepsi pasar tentang produk tersebut. Dan dengan demikian akan meningkatkan penjualan. Salah satu masalah dengan Boston Box adalah tingkat granularitas penilaian produk. Mungkin ada beberapa produk yang tidak pas dengan kuadran tertentu, tetapi berada di titik puncak di antara dua. Saat menggunakan teknik ini, penting untuk menggunakan pendekatan akal sehat dan faktor-faktor lain yang dipertimbangkan. Misal, jika suatu produk dinilai memiliki pangsa pasar sedang dan pertumbuhan rendah, ini mungkin bukan karena masalah yang melekat pada produk tersebut.
Ini bisa menjadi pertanyaan tentang waktu dan kondisi pasar. Tindakan yang akan memperbaiki situasi mungkin hanya dengan mengelola produk secara hati-hati sampai kondisi pasar berubah. Demikian analisis Boston Box untuk digunakan sebagai salah satu metode dalam analisis strategi. Terima kasih.